Aksesoris mungkin menjadi salah satu hal yang wajib dipakai saat bermain basket. Hal tersebut bisa melindungimu dari cedera, membuatmu terlihat lebih keren, membantu pemulihan daerah yang sedang cedera, dan lain-lain. Pemain-pemain NBA pun juga sering memakai aksesoris seperti knee pad, headband, decker, goggles, dan lain-lain. Namun tahukah kalian, ternyata ada beberapa aksesoris yang dilarang untuk dipakai di NBA. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Topeng hitam. Topeng hitam pernah dipakai oleh beberapa pemain di NBA, seperti Kobe Bryant dan LeBron James. Kobe Bryant pernah memakainya karena ia mengalami cedera hidung akibat terkena tangan Dwayne Wade saat All-Star Game. Namun ia hanya memakainya selama first half dalam sebuah pertandingan karena ia tidak nyaman saat memakainya. Lalu Kyrie Irving juga pernah memakainya, dan saat itu ia memenangkan poin yang sangat gila, yaitu 41 poin. Lalu yang terakhir adalah LeBron James yang harus memakai topeng hitam karena ia terkena cedera hidung saat melakukan dunk di depan center OKC Thunder, yaitu Serge Ibaka. Di pertandingan ia memakainya. LeBron bersinar dengan raihan 31 poin melawan New York Knicks. Rumornya adalah setiap pemain yang memakai topeng hitam langsung menjadi dewa dan hebat seketika saat pertandingan. Ada juga yang mengatakan topeng hitam yang dipakai LeBron James dibuat oleh perusahaan lokal di Miami dan bukan buatan perusahaan NBA, sehingga NBA tidak mendapat keuntungan finansial dari topeng tersebut. Alhasil, topeng hitam dilarang oleh NBA meski dengan alasan yang tidak jelas. Kalung. Di era 1980, pemain bernama Darryl Dawkins pernah memakai sebuah kalung saat bermain di sebuah pertandingan. Namun, hal tersebut dilarang karena alasan keamanan pemain. Masuk akal karena kalung sendiri bisa dibilang sedikit tajam. Dan bila Anda menggunakannya saat bermain basket, bagaimana bila tiba-tiba saat ada orang yang ingin mengestil bola Anda, tiba-tiba kepalanya tergores kalung Anda? Air Jordan 1 Black and Red. Di era 1980 hingga 1990-an, NBA menerapkan peraturan yang sangat ketat tentang warna sepatu. Berbeda dengan sekarang di mana NBA sudah lebih melonggarkan mengenai hal ini. Saat itu, NBA mengharuskan pemain memakai sepatu dengan warna yang senada dengan warna jersey yang dipakai, serta warna sepatu yang dipakai satu tim seutuhnya. Saat itu, Michael Jordan mengenakan sepatu Air Jordan 1. Signature shoes pertama dalam karirnya yang identik dengan warna merah dominan, lalu ada sedikit warna hitam atau warna putih. Memang, bila Bulls memakai jersey mereka yang berwarna merah, sepatu ini masih bisa dipakai. Namun bila Bulls memakai jersey-nya yang berwarna putih dan hitam, warna sepatu ini menjadi tidak senada. Dan di era tersebut, para pemain Chicago Bulls mayoritas mempunyai sepatu dengan warna monokrom seperti abu-abu terang, putih, dan lain-lain. Sehingga membuat sepatu MJ yang berwarna merah menjadi tidak identik. Awalnya, Michael Jordan hanya didenda tiap kali memakai sepatu ini. Sampai suatu ketika, sepatu ini akhirnya dilarang dipakai oleh NBA karena warnanya yang aneh. Jersey nomor 69. Apakah kamu sadar bahwa pemain NBA tidak pernah ada yang mengenakan jersey nomor punggung 69? Hal ini mungkin dilarang karena angka 69 sendiri merujuk kepada konotasi seksual. Namun NBA tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi mengapa melarang penggunaan jersey nomor 69 ini. Dennis Rodman, saat ia hendak bermain di Dallas Mavericks, ia sendiri telah meminta memakai nomor punggung 69. Namun permintaannya ditolak dan alhasil, ia akhirnya memakai jersey nomor punggung 70. Kacamata goggles berwarna. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kacamata goggles memang sering dipakai oleh beberapa pemain bintang seperti Kareem Abdul-Jabbar, Amar'e Stoudemire, pemain yang pernah datang ke Indonesia yaitu Horace Grant, dan lain-lain. Namun di era modern, sepertinya hanya Amar'e Stoudemire yang identik dengan kacamata ini. Alasan ia memakainya pun adalah karena ia pernah mendapat goresan di matanya dan tidak ingin hal itu terulang kembali sehingga ia memakai kacamata goggles. Namun tahukah Anda, Dwayne Wade pernah sekali memakai goggles. Namun goggles yang ia pakai berbeda.
karena ia memakai warna oranye. Headband Ninja. Kali terakhir kita melihat benda ini dipakai adalah oleh Jimmy Butler saat di Philadelphia Sixers. Menurut saya, headband ninja ini lumayan keren bila dilihat. Banyak pemain-pemain lain yang telah mengenakannya seperti Jared Allen, Karl Anthony Towns, Montrezl Harrell, Jrue Holiday, dan lain-lain. Namun, akhirnya benda ini dilarang oleh NBA karena ternyata headband ninja belum secara resmi masuk menjadi aksesoris yang diperbolehkan di NBA dan belum melewati proses perizinan aksesoris liga. Tim-tim juga banyak yang masih mempertanyakan keamanan serta konsistensi dari ukuran, panjang, serta bagaimana seharusnya benda ini diikat. Headband yang terbalik. Headband sudah banyak sekali dipakai oleh pemain NBA. Namun kali ini berbeda, karena headband yang dipakai terbalik, sehingga logo dari NBA pun juga ikut terbalik. Headband yang terbalik pernah dipakai Rondo selama 2 tahun berkarir di NBA. Saat ditanya, mengapa ia memakainya dengan terbalik? Ia hanya menjawab itu hanyalah sebuah ritual, dan tidak ada alasan seperti kebencian atau pertengkaran apapun dengan pihak NBA. Sempat beredar beberapa teori konspirasi yang mengatakan Rondo punya masalah tersembunyi dengan pihak NBA. Namun akhirnya, sekitar bulan Oktober 2010, akhirnya NBA melarang pemakaian headband yang terbalik ini. Sejak itu, Rondo sendiri tidak pernah memakai headband lagi saat di Celtics. Namun saat di Lakers kemarin, ia mulai kembali memakai headband, namun sudah dengan tidak terbalik. Celana panjang ketat. Di musim 2005-2006, Kobe Bryant dan LeBron James mulai sering mengenakan aksesoris ini. Namun tak lama kemudian, NBA melarangnya dan hanya memperbolehkan pemain dengan berkebutuhan medis saja yang diperbolehkan untuk mengenakan aksesoris ini. Alhasil, bukannya pemain-pemain tak mengenakannya lagi, pemain-pemain NBA malah banyak yang meminta surat dokter agar mereka diizinkan untuk memakai celana panjang ketat ini. Akhirnya, aksesoris ini menjadi sering dipakai lagi oleh banyak pemain NBA. Logo. Desember 2017, pemain Washington Wizards yaitu Kelly Oubre mengenakan sleeve kaki bermerek Supreme saat itu. Saat halftime, akhirnya Oubre diharuskan untuk melepas sleeve kaki tersebut. Setahun kemudian, J.R. Smith yang memiliki tato Supreme di kakinya diharuskan untuk menutupi tulisan Supreme tersebut dengan cara apapun. Semua hal ini terjadi karena ternyata NBA melarang pemain memperlihatkan logo dari sebuah brand yang bukan sponsor dari NBA sendiri. Tahun 2015, NBA membuat sebuah kontrak dengan Nike, di mana Nike harus membuat semua komponen aparel mereka, mulai dari baju, celana, hingga aksesoris. Jadi kesimpulannya, semua brand yang bukan Nike tidak boleh diperlihatkan saat pertandingan. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Penggunaan aksesoris sendiri memang sangat penting, terutama untuk melindungi bagian-bagian rentan dari benturan, seperti bagian siku dan bagian lutut. Namun yang terpenting adalah tetap kemampuan dan skill kita, serta attitude kita dalam bermain basket. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.